Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah ngerasain nggak kondisi di mana teman-teman tuh ngerasa bahwa teman-teman itu harus selalu ngerasa bahagia? Dan ngerasa harus selalu bahagia ini membuat teman-teman tertekan. Jadi gua tuh harus bahagia terus setiap hari. Pokoknya apapun yang terjadi aku tuh harus selalu ngerasain bahagia. Jadinya tuh tertekan sendiri, stres sendiri karena aku harus bahagia. Nah, kalau pernah ngalamin itu salah satu ciri namanya toxic positivity. Yaitu kita itu ngerasa wajib untuk jadi positif, jadi bahagia, sehingga kita malah jadi nggak bahagia. Nah, kita akan bahas soal toxic positivity ya. Dari mana awal mulanya, kok bisa positif itu malah membuat kita jadi keracunan, jadi toxic. Kita mulai dari ngomongin apa sebabnya atau dari mana awal mulanya kok sampai ada toxic positivity. Awal mulanya tuh kita harus bahas dulu soal feedback ya. Teman-teman harus paham dulu terkait feedback. Jadi saya ngomongin konsep soal feedback. Teman-teman harus paham dulu soal feedback. Jadi feedback itu gini, kalau kita melakukan sesuatu, maka apapun yang kita lakukan pasti menjadi stimulus buat orang lain untuk merespon. Saya ulangi lagi ya. Apapun yang kita lakukan, pasti akan menjadi stimulus orang lain untuk merespon. Nah, respon orang lain terhadap apapun yang kita lakukan, namanya feedback. Contohnya misalkan, kita pakai make up. Kita nggak pakai make up, orang pasti ngasih feedback. Ih, ganteng. Ih, kok kusem. Ih, belum mandi ya. Kebayang ya? Apapun yang kita lakukan, selalu menjadi stimulus bagi orang lain di sekitar kita. Dan pasti akan ada feedback. Nah, feedback ini bisa positif atau negatif. Mudah-mudahan sampai sini paham dulu ya. Jadi, apapun yang kita lakukan pasti mengundang feedback. Jadi, apapun yang kita lakukan itu selalu jadi stimulus yang pasti mengundang respon. Respon orang terhadap apapun yang kita lakukan namanya feedback. Feedback ini bisa positif, bisa negatif. Feedback ini bisa positif, bisa negatif. Feedback yang positif itu namanya apresiasi. Jadi kalau kita dandan, kita habis mandi, terus diapresiasi. Ih, kok jadi ganteng? Nah, gini kan jadi lebih putih. Wah, ini kan jadi lebih eksotis. Itu namanya apresiasi. Apa yang kita lakukan, dikasih feedback yang positif, namanya apresiasi. Jadi kalau diapresiasi itu berarti kita diberi respon yang positif. Gitu, sampai sini paham ya? Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu, lalu ada feedbacknya negatif, makanya itu disebut dengan kritik. Nah, itu bedanya apresiasi dengan kritik. Jelas kan? Mudah ya? Oke, kita lagi ngomongin soal feedback. Apapun yang kita lakukan pasti mengundang respon. Respon orang lain ini disebut feedback. Feedback itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif disebut apresiasi, yang negatif disebut kritik. Hubungannya sama toxic positivity apa? Nah, yang paling penting dari feedback itu adalah yang paling dasar, yaitu kita melakukan sesuatu, yaitu adanya stimulus. Gak mungkin orang merespon tanpa adanya stimulus. Sampai sini kebayang ya? Gak mungkin orang merespon tanpa adanya stimulus. Maka respon orang itu pasti karena stimulus yang kita lakukan. Nah, toxic positivity terjadi disebabkan oleh adanya apresiasi, feedback positif dari orang lain tanpa ada stimulus dari kita. Saya ulangi lagi ya. Orang lain itu nge-feedback positif sesuatu yang bahkan sebenarnya nggak kita lakukan. Tiba-tiba kita lagi diem, ih cantik, nggak tahu ngerespon apa, ih keren, ih hebat. Itu pernah nggak teman-teman ngelihat anak kecil, dia tidak melakukan apapun, terus kita bilang dia lucu, pinter. Walaupun itu tandanya doa, tapi membiasakan memberi feedback tanpa adanya perilaku yang dilakukan sama seseorang, itu memunculkan toxic positivity. Nah, toxic positivity ini kemudian mengharuskan kita
melakukan sesuatu berdasarkan feedback itu. Kebayang nggak? Kalau seharusnya kita melakukan sesuatu dulu, baru ada respon, ini kita mengejar-ngejar untuk melakukan sesuatu untuk bisa nyampe ke respon. Yang padahal nggak harus juga nggak apa-apa. Jadi siapa yang suruh kita jadi ganteng? Siapa yang suruh kita jadi baik? Siapa yang suruh kita jadi rajin? Padahal nggak ada yang nyuruh, dan feedback ini mengotori kita. Itu namanya toxic positivity. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Toxic positivity ini mengganggu. Karena apa? Kita diberikan feedback, kita merasa menjadi sesuatu yang bukan kita. Kita merasa berhak, kita ngerasa kita udah oke dan keren atas sesuatu bahkan yang kita tidak lakukan. Makanya hati-hati mengapresiasi orang, muji orang tanpa jelas dia ngerjain apa. Makanya saya membiasakan ini pendapat pribadi, nggak usah diikuti, nggak apa-apa ya. Tapi saya dan istri memilih untuk tidak merayakan ulang tahun anak. Karena kita tidak mengapresiasi apa-apa dari situ. Kebayang nggak maksudnya? Contohnya gini, anak usia 6 tahun, terus kita kasih hadiah kue dan kasih hadiah-hadiah lain. Atas prestasi apa? Apa yang dia lakukan sehingga kita pantas memberikan dia apresiasi itu? Kan nggak ada. Orang bisa diem dan tidak melakukan apa-apa tetap ulang tahun kan? Orang tinggal tidur makan juga bisa ulang tahun kan? Maka memberi hadiah, memberi reward, memberi apresiasi atas sesuatu yang tidak orang lakukan, itu juga salah satu toxic positivity. Makanya saya tidak merayakan ulang tahun. Gitu ya. Kenapa? Kalau ingin memberi hadiah, memberi apresiasi, ngasih kue karena dia sudah berhasil melakukan sesuatu. Contoh sunat ya, di khitan. Anak saya baru aja disunat ya, di khitan, Al-Kindi ini baru di khitan. Dan saya memberi apresiasi sama Kindi, ngasih mainan, eskavator karena dia suka eskavator, ngasih kue sebagai apresiasi, sebagai feedback dari apa yang dia lakukan. Dia berani untuk ke dokter dan disunat. Maka kalau teman-teman pengen tahu apa itu toxic positivity, yaitu positivity yang beracun ketika kita mengapresiasi, ngasih feedback positif atas apa-apa yang tidak dilakukan. Semoga teman-teman paham. Kalau ingin ada yang ditanyakan, jangan lupa share di kolom komentar. Please like jika teman-teman suka video ini, dan kalau teman-teman belum subscribe, subscribe dong untuk mendukung saya semangat bikin konten-konten psikologi dan motivasi selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang yang dianggap membutuhkan itu. Waspadai mengapresiasi orang lain, waspadai ketika kita diapresiasi orang lain. Bersyukur sudah cukup, karena bersyukur itu membuat kita mengembalikan apresiasi ini kepada yang berhak untuk mendapatkan apresiasi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur akan menambahkan kenikmatan dan terus berupaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.